Bab 961 Perkemahan Dewa Darah. Serangan makhluk abisal tiba-tiba berhenti, semua orang lega, tetapi baru saja kekuatan tempur yang ditampilkan oleh penampilan wanita berambut abu-abu ini masih terasa menakutkan. Dengan kilatan cahaya perak, Dewa Darah datang ke Tanggulin, yang tidak diharapkan Tanggulin adalah dia bersembunyi di bawah topeng, dan suaranya keluar dari mulutnya. Dingin dan renyah, kedengarannya seperti makan es semangka di musim dingin. Kamu ikut aku. Saat dia berkata, dia tanpa basa-basi meraih pelindung bahu Tanggulin, mengguncang tubuhnya, dan keluar dari gua. Melihat keduanya pergi, Long Yusui dan Jiang Wuiwei tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Adegan barusan telah melampaui pengetahuan mereka tentang makhluk abisal. Serangan jarak dekat dan jarak jauh diatur ulang, siap untuk menghadapi gelombang jurang yang datang lagi. Namun saat ini, Tanggulin dibawa oleh Dewa Darah, keluar dari gua jurang, dan terbang langsung menuju markas Legiun. Setelah keluar dari gua, Dewa Darah berkata, ikuti saya. Setelah berbicara, itu diberikan kepada Tanggulin, mengepakkan sayapnya dan terbang di depan. Tanggulin juga buru-buru mengendalikan tubuhnya, mengatur napasnya, mengepakkan sepasang sayap naga dan mengikutinya. Sosok Dewa Darah itu melintas dan jatuh ke halaman yang tidak mencolok di belakang markas. Dari luar, tidak ada perbedaan antara sini dan camp. Di saat yang sama saat dia mendarat, armor perang di tubuhnya mulai disimpan, berubah menjadi cahaya perak ke dalam tubuh dan menghilang. Tanggulin tertinggal di belakangnya, juga menyingkirkan armor pertempuran bulan naga miliknya. Karena dia berdiri di belakang, dia hanya bisa melihat bagian belakang Dewa Darah di depannya, seragam militer putih, dan bintang jenderal tergantung di pundaknya, yang ternyata adalah pangkat mayor jenderal. Dia memiliki rambut pendek putih keperakan dan terlihat heroik. Punggung lurus, pinggang ramping. Perasaan berguling bersamanya sebelumnya tidak bisa membantu tetapi muncul kembali di hati saya, ya. Saat itu, tampaknya pinggangnya sangat kurus, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar seorang wanita. Dewa Darah Wanita. Sosok Dewa Darah Wanita ini benar-benar luar biasa. Pinggangnya sangat tipis, tetapi pinggulnya adalah yang paling montok dari semua keindahan yang pernah dilihat Tanggulin. Pinggul dan pinggangnya yang sangat bulat membentuk garis yang agak menakjubkan. Busur, pahanya sedikit lebih tebal, tetapi kakinya sangat panjang, terbungkus seragam militer, penuh daya pikat terhadap hormon pria. Ikutlah denganku. Dewa Darah Wanita kembali menatap Tanggulin, dan dia juga membiarkan Tanggulin melihat penampilannya. Perpaduan antara mata biru sedingin es dan rambut silver memang agak aneh. Rambut peraknya tidak sama dengan rambut Gu Yuena. Rambut perak Gu Yuena memiliki tekstur seperti kristal, tetapi pelatuknya lebih putih, tetapi juga terlihat sangat lembut. Penampilannya tidak terlalu cantik, setidaknya masih ada gap dengan Gu Yuena, tapi penuh dengan heroisme. Ini mungkin ciri khas tentara. Tanggulin melihatnya di Long Yusui, dan melihatnya lagi di dirinya. Tanggulin mengikuti Dewa Darah Wanita, dan suhu naik, yang segera membuat orang merasa rileks. Memasuki barak, bagian dalamnya sangat sempit, dengan hanya satu lift di depan. Sedikit cahaya datang, cincin Dewa Darah di tangan Dewa Darah Wanita menyala, dan cahaya itu sesuai. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, lingkaran cahaya dilepaskan dari cincin Dewa Darahnya, yang jelas berbeda dari cincin Tanggulin. Tubuh itu diselimuti olehnya. Kemudian dia memimpin untuk berjalan menuju lift di depan. Pintu lift terbuka, dan Tanggulin buru-buru mengikuti. Tidak ada tombol di dalam lift. Saat ditutup, pintunya langsung bergerak, dan rasanya seperti akan turun. 10 detik kemudian, pintu lift terbuka kembali, dan Dewa Darah Wanita yang tampak berusia sekitar 30 tahun berjalan keluar dari lift dan membawanya ke sebuah rotunda. Di sekeliling aula terdapat lingkaran 3 baris layar. Situasi setiap gua ditampilkan di layar, yang seharusnya merupakan situasi keseluruhan di dalam gua jurang. Selamat datang di camp Dewa Darah. Kamu bisa memanggilku Darah 8, karena di antara 9 Dewa Darah, aku peringkat ke-8. Peringkatnya hanya berdasarkan kekuatan, bukan usia. Suara dingin Dewa Darah Wanita terdengar lagi. Halo, Tuan. Tanggulin memiliki kesempatan untuk memberi hormat padanya kali ini, dan berkata dengan hormat, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Suweiba melambaikan tangannya dan menekan cincin Dewa Darah di pergelangan tangannya. Layar di sekitarnya terbelah, memperlihatkan serangkaian pintu, 4 di antaranya terbuka dengannya, dan seseorang berjalan keluar. Ada apa, Xiao Ba? Sebuah suara malas terdengar, itu adalah seorang pria yang tampak muda, sekitar 26 atau 7 tahun, dengan kepala di tangan dan wajah malas. Tapi bintang emas bersinar di pundaknya.
Wajah Suweiba merosot, Blood Qi, jangan biarkan aku mengulanginya, panggil aku Blood Ba. Jangan panggil aku Xiao Ba. Blood Qi tertawa, oke, oke. Semuanya milikmu, jangan pedulikan itu baiklah. Suweiba mendengus dingin. 3 orang lainnya juga datang. Di antara mereka, seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun berkata tanpa daya, Sueki, mulutmu. Setelah Suweiba melampauimu suatu hari nanti, aku melihat apakah kamu masih bisa berhutang seperti ini. Sueki tersenyum. Bukankah ini motivasi untuk kerja kerasku? Kakak ketiga, jika ada hari seperti itu, kamu harus melindungiku. Suesan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi matanya tertuju pada Tanggulin. 8. Kamu membawa orang baru, dia punya cukup potensi? Suweiba mengangguk, dia agak istimewa, mari kita tonton videonya dulu. Tepat di gua nomor 6. Sambil berbicara, dia berjalan ke layar. Mulai operasikan. Tanggulin memberi hormat militer kepada semua orang. Halo, Tuan. Suesan tersenyum, tenang, perkemahan Dewa Darah berbeda dari tempat lain, kami tidak memiliki banyak kendali di sini. Perkenalkan diri saya Suesan, ini sisi-sisinya adalah Blood 5, Blood 6, dan Blood 7. Anda telah melihat Blood 8. Ada 9 orang di perkemahan Dewa Darah kami selama rutinitas reguler. Anda dipersilakan untuk datang ke sini. Blood 5 dan Blood 6 keduanya laki-laki, dan Blood 5 tinggi dan tinggi. Kulit pecah-pecah dan gelap. Berdiri di sana seperti menara besi hitam, menjulang seperti gunung. Sue Liu bertubuh kurus, dan penampilannya paling umum di antara semua orang, dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Seluruh orang tampaknya tidak ada, dengan senyum lembut di wajahnya, tetapi Tanggulin memperhatikan bahwa tangannya sangat ramping, dan meskipun sosoknya kurus, ada tepi khusus dalam ketidakjelasan. Kecepatannya pasti mengerikan, dia harus menjadi master roh perang dengan tipe serangan sensitif. Camp Dewa Darah. Tanggulin belum banyak mendengar tentang situasi Camp Dewa Darah, dan Long Yusui tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Jelas, ini adalah rahasia tinggi tentara Dewa Darah. Tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka juga merupakan efektivitas tempur inti dari Legiun Dewa Darah. Sueki datang ke sisi Tanggulin dan tersenyum tipis, adik kecil, dari mana asalmu? Pangkat Letnan 2, sudah di sini sebentar? Tanggulin berkata, Pak, saya baru saja tiba. Berasal dari rekomendasi Tangmen. Orang-orang dari Sekte Tang. Mata Sueki bergerak sedikit, tetapi matanya menatap Sue Liu, kalian dari Sekte Tang. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Sue Liu, selamat datang, adik kecil. Sekte Tang, siapa yang memperkenalkanmu? Tanggulin berkata, itu Douluo yang asmara. Mendengar kata-kata asmara Douluo, ekspresi Sue Liu sedikit berubah, yang tampak agak aneh. Semuanya, datang dan lihat. Pada saat ini, suara berdarah datang, menarik perhatian semua orang. Semua orang berjalan ke layar, dan apa yang diputar di layar persis seperti situasi Tanggulin dan yang lainnya di dalam gua. Di dalam gua, sejak Tanggulin tidak berperang, dia berdiri berdampingan dengan Jiang Weiwei di belakang. Suweiba baru saja mengetukkan jarinya dengan baju besi perang, dan semua orang mengerti bahwa itu adalah Tanggulin. Dan pertempuran berikutnya secara alami muncul di layar satu persatu, dan semua orang sangat alami pada awalnya. Bab 962 Dewa Darah. Segera, senyum di wajah Darah 7 menghilang, dan Darah 5 selalu tidak ada ekspresi seperti patung, dan tatapan mata Sue Liu dipenuhi dengan keterkejutan. Suesan tampak berpikir. Kekuatan bertarung jauh melampaui usia yang sama. Apa itu lingkaran emas? Sueki bertanya pada Tanggulin, menoleh. Tanggulin berkata dengan samar, itu adalah kekuatan garis keturunan saya. Yang terakhir adalah cincin roh saya. Senyuman muncul di wajah Sue Liu, menarik. Kaisar Hitam dipukul dengan keras, bahkan Raja Iblis Abis tertarik, yang terakhir, itu seharusnya Kaisar Pesona. Kaisar Pesona ada di dalam tubuh, tetapi harga yang harus dibayar tidak sedikit. Untungnya, dia ditekan oleh segel dan hanya dapat memproyeksikan kurang dari sepertiga kekuatan, jika tidak. Kurang dari sepertiga kekuatan? Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Kurang dari sepertiga kekuatannya membuat dirinya hampir terbunuh oleh lonjakan. Jika itu semua adalah kekuatan, betapa menakutkannya itu? Kaisar. Kaisar sihir. Tanggulin segera memikirkan iblis yang dihadapinya. Suweiba melirik Sue Liu dan Sueki, kamu harus tahu bahwa aku tidak membiarkanmu melihat ini. Suesan mengangguk, ini benar-benar aneh, meskipun ada pertanyaan tentang privasi para master jiwa. Tapi, ini terkait dengan saluran jurang. Anak muda,
Saya harus bertanya kepada Anda, metode apa yang Anda gunakan untuk menyerap energi jurang? Dari mana energi jurang itu disedot? Tang Wulin terdiam sesaat. Faktanya, dia juga tahu bahwa kelainan dari tombak naga emas akan terlihat cepat atau lambat. Dia sudah memikirkan tentang tindakan balasan. Alasan paling mendasar mengapa dia tidak takut tombak naga emas terlihat adalah karena tombak naga emasnya hanya bisa digunakan olehnya, dan dia tidak perlu khawatir dibawa pergi oleh orang lain. Ya, tombak naga emas saya memiliki ciri khas, yaitu dapat menelan energi dari berbagai bentuk kehidupan. Saya juga belajar setelah datang ke sini bahwa ia juga dapat menelan energi biologis jurang maut. Ia dapat menelan energi tersebut. Setelah energi tersaring dengan sendirinya, ia diteruskan kepada saya. Itu memungkinkan saya untuk terus berjuang. Tang Wulin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia juga memiliki keberatan. Dia tidak mengatakan bahwa energi moral yang diserap dapat meningkatkan kultivasinya sendiri. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan semua yang ada di sini, dan dia tidak tahu apakah orang-orang di sini benar-benar bisa percaya. Mengatakan kebenaran dengan reservasi adalah cara terbaik untuk semua orang dalam situasi ini. Tentu saja, ini dari iblis tua. Bisakah saya melihatnya? Sui Qi bertanya dengan penuh semangat. Tang Wulin mengangguk, menyentuh tangan kanannya di dahinya, cahaya keemasan menyala, dan tombak naga emas telah jatuh ke tangannya. Memegang tombak naga emas di kedua tangannya, dia menyerahkannya kepada semua orang. Sui Qi tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh tombak naga emas. Saat dia menyentuh tombak naga emas, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya seperti sengatan listrik. Karena dia jelas bisa merasakan setelah menyentuh tombak, perasaan depresi yang kuat muncul di darahnya. Perasaan seperti ini benar-benar tidak nyaman, dan dia merasa sedikit bergolak di bawah penindasan. Sui San tidak sembrono seperti dia, dan berkata dengan heran, kamu harus menjadi senjata yang berhubungan dengan darahmu sendiri? Kamu membuatnya sendiri? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu dari mana asalnya. Seolah-olah itu ada di tubuh saya. Ketika kultivasi saya mencapai tingkat tertentu, itu muncul secara alami. Blood Vive akhirnya berbicara untuk pertama kalinya, senjata pendamping. Tang Wulin tidak tahu apa itu. Senjata pendamping, tapi dari sudut pandang teori, tombak naga emas sepertinya sangat cocok disebut seperti ini. Sui Wu mengangkat tangannya dan meraih tombak naga emas, tubuhnya juga kaget, tapi dia tidak memantulkan lengannya secara langsung seperti Sui Qi. Namun meski begitu, dia mengangkat alisnya dan matanya menunjukkan ekspresi yang bijaksana. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tombak naga emas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak mungkin. Sui San mengangguk, ya. Tidak ada cara untuk menyalin. Sayang sekali. Namun, Kaisar Mei dan penguasa abis telah menembak untuknya, yang menunjukkan bahwa keberadaannya mengancam mereka sebagian besar. Hati-hati untuk melindunginya di masa depan. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namamu. Tuan, namaku Tang Wulin. Tang Wulin menyingkirkan tombak naga emas itu. Dengan kepintarannya, dia secara alami mengerti apa maksud orang-orang ini. Sui Liu bertanya, apakah kamu telah berkultivasi di sekte Tang? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, saya lulus dari Akademi Shrek. Ya, setelah dia mencapai armor perang 2 karakter, dia setara dengan secara resmi lulus dari Akademi Shrek. Hanya saja Akademi Shrek saat ini sudah tidak ada lagi. Tubuh Sui Wu berguncang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Akademi Shrek? Ya. Warna kompleks melintas di mata Sui Wu, tapi tangannya tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan ekspresi Sui San menjadi serius. Kapan kamu meninggalkan kampus? Tanya Sui San. Jejak kesedihan melintas di mata Tang Wulin, belum lama ini. Ketika perguruan tinggi mengalami bencana. Apa yang terjadi? Darah 5 langkah ke depan, tiba-tiba meraih kerah Tang Wulin, napasnya jelas mulai menjadi kekerasan. Di seluruh rotunda, arus udara yang dahsyat sepertinya meletus. Blood Vive. Sui San berbisik. Nafas darah 5 hanya berkurang sedikit, dan dia melepaskan tangan yang meraih Tang Wulin, tetapi masih berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, apa yang terjadi di akademi, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Tang Wulin ditebak secara alami. Blood Vive memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan akademi, dan sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya, itu terlalu mendadak, dan semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Ini adalah serangan teroris yang telah direncanakan sejak lama. Saat ini, dia akan saya menceritakan kembali apa yang saya lihat dan dengar pada saat itu. Ekspresi semua orang tenggelam ketika mereka mendengarnya, terutama darah 3 dan darah 5, dan ekspresi mereka menjadi pucat. Apakah kamu salah satu dari 7 monster Shrek? Roh Kudus Doluo masih hidup?
Tanya Suesan. Tang Wulin mengangguk dalam diam, dan pada saat berikutnya, air mata Suesan mengalir keluar seperti mata air. Sueba bergegas maju dan memeluknya. Kakak, jangan sedih. Tangan Sueo. Kakak, terdengar. Oke, sangat bagus. Cangkang terpandu jiwa terpasang tetap tingkat membunuh dewa. Ajaran Roh Kudus. Sangat bagus. Niat membunuh seperti zat berkembang dari orang ini, dan seluruh rotunda sedikit bergetar. Blood Six juga sangat kesal, tidak hanya Akademi Shrek yang dihancurkan, tetapi juga markas Tang Men. Suasana hati Tang Wulin sedikit lebih rumit. Meskipun sedih, dia merasa sedikit lebih santai. Setidaknya, dia bertemu orang-orang di sini. Tidak ada keraguan bahwa Blood Tree dan Blood Vive berhubungan dengan Shrek. Mereka mungkin adalah lulusan Akademi Shrek, sedangkan Blood Six dari Sekte Tang. Masa depan ini mungkin semua menjadi kekuatan utama mereka, dan jajaran Camp Dewa Darah semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat judul Do Ulwo. Guru Yunming memberimu tugas untuk menghidupkan kembali Shrek, kamu harus melakukan yang terbaik. Suewu mengangkat tangannya dan dengan kuat menggenggam bahu Tang Wulin. Guru Yunming. Suewu memejamkan mata, tidak ada air mata yang mengalir, namun niat membunuh di tubuhnya telah berubah menjadi kesedihan. Dulu, ketika saya masih di perguruan tinggi, Guru Yunming adalah guru kepala saya. Hanya kalimat ini sudah cukup untuk menjelaskannya saat ini. Emosional. Dan air mata Suesan juga terkendali, dan suaranya bergetar sedikit. Nama saya Yunlan, dan Yunming adalah sepupu saya. Saya juga kerabat Wan. Tang Wulin mengguncang seluruh tubuhnya, meskipun dia menduga keduanya memiliki hubungan dekat dengan akademi, dia tidak mengharapkan hubungan yang begitu dekat. Tidak heran Amorous Do Ulwo akan mengirim dirinya sendiri ke sini, dan itu benar-benar tujuannya. Sueba memegang tangan Suesan. Kakak, jangan sedih. Akademi Shrek pasti akan mendapatkan kembali prestise. Suesan menangis dalam diam, tidak dapat berbicara. Pada saat ini, pintu lift yang sebelumnya dimasuki Tang Wulin dan Sueba terbuka, masuk dari luar bersama dua orang. Berjalan di depan adalah seorang lelaki tua, yang tampaknya penuh dengan fluktuasi energi aneh, seolah-olah seluruh orang itu ditutupi oleh elemen. Melihatnya, Tang Wulin segera merasakan getaran di tubuh dan pikirannya, nafas orang ini sangat kuat. Seolah-olah kekuatan elemen langit dan bumi beresonansi dengan tubuhnya. Dia memiliki penampilan tua dan rambut putih, tetapi matanya sangat jernih, matanya hijau dan sangat aneh. Ada apa, San Mei? Begitu dia masuk, dia melihat Suesan yang sedang menangis tanpa suara. Dan orang lain di belakangnya bertubuh ramping dan tampan, dengan rambut hitam panjang tersampir di belakangnya. Semua yang hadir berseragam militer putih. Orang-orang yang dilihat Tang Wulin sebelumnya, ditambah lelaki tua yang baru saja tiba. Pangkat di pundak adalah semua jenderal besar. Orang terakhir yang masuk membawa 3 bintang emas di pundaknya. Laksamana? Laksamana Federal? Bab 963, Darah Laksamana 1. Itu benar-benar tingkat tinggi. Anda dapat melihat bagaimana yang ini terlihat, paling banyak, dia terlihat seperti berusia 30-an. Dalam tentara Federasi Do Ulwo, posisi tertinggi adalah Panglima Tertinggi Departemen Militer, Jenderal Bintang 4, lalu Panglima Tertinggi, dan Jenderal Bintang 4. Di bawah, ada beberapa jenderal. Dengan kata lain, hanya ada 2 jenderal di seluruh federasi, dan tidak lebih dari 10 jenderal. Dan apa yang dia lihat di hadapannya ternyata adalah salah satunya. Di pegunungan tak berujung yang begitu terpencil, ada seorang jenderal federasi. Mungkinkah ini adalah komandan Legiun Dewa Darah? Tetapi bahkan jika dia adalah seorang komandan legiun, dapatkah dia diberikan pangkat jenderal? Yang membuat Tang Wulin merasa aneh adalah tidak ada fluktuasi kekuatan roh di tubuh federasi, dan dia merasa seperti orang biasa. Aku baik-baik saja. Menyeka air mata, Suesan berkata pada lelaki tua di depannya sambil mendesah. Mampu memanggilnya adik perempuan ketiga, tidak ada keraguan bahwa lelaki tua ini berperingkat lebih tinggi darinya. Tatapan lelaki tua itu kemudian tertuju pada Tang Wulin. Xiao Ba, apakah kamu memanggil kami ke sini karena pemuda ini? Sueba mengangguk, juga memanggilnya Xiao Ba, apa yang dia sebut lelaki tua itu. Tidak ada bantahan. Orang tua itu melihat ke atas dan ke bawah Tang Wulin beberapa kali, lalu menoleh untuk melihat Laksamana Samsung di belakangnya. Kakak, ini orang sekte Tang Anda. Dasar dari Suan Tiangong. Sekte Tang? Laksamana Samsung ini dari Sekte Tang? Murid Tang Wulin menyusut untuk sementara waktu. Apa yang saya lihat dan dengar hari ini sungguh luar biasa. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa akan ada sekolah Sekte Tang dan Akademi Shrek yang sama, dia tidak menyangka akan ada jenderal bintang 3 dari Sekte Tang di sini.
Jika berita ini menyebar, akankah begitu banyak orang berani menekan sekte Tang? Pemuda bernama kakak tertua itu datang, memandang Tang Wulin, tersenyum dan berkata, "Kamu Wulin kan? Zhang Xin bercerita tentangmu. Biar aku perkenalkan padamu, Tang Wulin adalah murid sekte Tang kita, anggota Aula Pertarungan Jiwa. Pada saat yang sama, ia juga merupakan pemimpin Shrek Seven Devils dari Akademi Shrek. Wulin, panggil aku Blood-Wan. Ini Blood-2. Halo, Pak." Tang Wulin buru-buru. Salut untuk keduanya. Sui melambaikan tangannya, tidak banyak aturan di kamp Dewa Darah. Suiba bisa membawamu kemari, itu pasti sesuatu yang bisa kamu perhatikan. Mari kita bicarakan dulu. Suiba memutar video itu lagi, itu juga menjelaskan situasi Tang Wulin. Ekspresi Sueri tercengang, dan tatapannya agak berubah saat dia melihat Tang Wulin. "Kakak, tentang Akademi Shrek dan Sekte Tang, jika kita membutuhkan kita, itu adalah petahana." Suer berkata kepada Suei dengan suara yang dalam. Darah melambai tangannya, "Kita semua lahir di Sekte Tang, Akademi Shrek, kuil perang dan pagoda penyebaran roh. Namun, sejak kita datang ke sini, terutama setelah bergabung dengan kamp Dewa Darah, hidup kita tidak itu milik sendiri, tetapi milik makhluk di seluruh benua. Tidak peduli apa yang terjadi pada Sekte Tang, misi ini tidak dapat diubah. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan saluran jurang. Sekte Tang dan Shrek kali ini malapetaka, saya juga sangat menyakitkan. Namun, saya tidak bisa pergi dari sini karena kejadian ini. Kami tidak memenuhi syarat untuk pergi. Kecuali suatu saat, kami dapat benar-benar memutuskan saluran jurang atau mengalahkan pesawat jurang. Jika tidak, kami harus berjaga-jaga di sini. Pada saat kematian." Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tegas, dan ekspresi wajah para dewa darah kamp Dewa Darah mulai menjadi padat. "Iya. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak penting untuk menjaga tempat ini, karena begitu saluran jurang tersapu oleh makhluk-makhluk jurang itu akan menjadi kehidupan yang sebenarnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati sebelum bisa disegel lagi. Oleh karena itu, Darah telah menderita berulang kali, dan Darah menjadi sangat marah lagi, dan mereka tidak pernah dapat meninggalkan kamp Dewa Darah, dan mereka harus tinggal di sini dan menjaga sisi ini. Keadaan Wulin memang sangat istimewa. Kita juga bisa mencoba melihat apakah dia bisa membuat tombak naga emasnya lebih berperan dalam proses pertarungan melawan makhluk abisal. Wulin, masa depan Akademi Tangmen dan Shrek akan menjadi tugas penting. Itu jatuh pada generasi Anda. Sebagai anggota perkemahan Dewa Darah, bantuan yang dapat kami berikan kepada Anda adalah untuk terus meredam Anda dan mempercepat pertumbuhan Anda." Mendengarkan kata-kata Sui, mustahil untuk mengatakan bahwa Anda tidak kecewa. Ada 9 pembangkit tenaga listrik tingkat Douluo di kamp Dewa Darah, setidaknya mereka adalah master baju besi pertempuran 3 karakter, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan, tidak diragukan lagi akan lebih mudah untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Namun, dengan ancaman besar dari saluran abisal, memang mustahil bagi mereka untuk membantu diri mereka sendiri membangun kembali Shrek. Melihat Tang Wulin yang diam, Darah bertanya, "Wulin, tombak naga emasmu menelan energi jurang. Apa efek samping yang kamu miliki?" Tang Wulin menggelengkan kepalanya, "Tidak ada efek samping. Tetapi jika kamu menyerap terlalu banyak, kamu harus yakin. Pencernaan waktu." Blood mengangguk, "Nah, mulai sekarang, sebagai anggota non-staff kamp Dewa Darah, Anda hanya akan dikirim oleh kamp Dewa Darah. Jangan berpartisipasi dalam perang sesuka hati. Saya akan merumuskan serangkaian taktik khusus untuk situasi Anda." "Ya." Tang Wulin dengan hormat setuju. Darah melihat yang lain, Darah 6, Darah 7, Darah 8, Anda pergi ke bagian itu. Kali ini pasang sangat kuat. Akan tetapi, Wulin menarik Mei Huang untuk melakukan bidikan, dan dia tidak akan bisa melakukan bidikan lain dalam gelombang ini. "Wulin, ikut denganku." Darah 6, Darah 7, dan Darah 8 tersisa lebih dulu. Darah pertama membawa Tang Wulin ke sebuah pintu di tengah rotunda, pintu terbuka, dan dia masuk. Bagian dalamnya tidak terlalu besar. Kamarnya sederhana, simpel dan simpel. Hanya tidak lebih besar dari asrama tempat Tang Wulin berada. Bahkan tidak ada tempat tidur, tapi ada beberapa kasur di lantai. "Kamu duduk." Sui menunjuk ke kasur. Tang Wulin duduk. Sui duduk di seberangnya. "Sebenarnya, aku tahu kamu ada di sini sejak lama dan aku telah memperhatikanmu. Zhang Xin memberitahu saya segera sebelum Anda datang. Kamu lebih baik dari yang kubayangkan. Melihatmu, akhirnya aku bisa bernapas lega." Tang Wulin tidak berbicara, hatinya sangat berat saat ini.
Dia hanya berpikir, jika dia tidak bisa mendapatkan bantuan nyata dari Legiun Dewa Darah, lalu, apa arti sebenarnya bergabung dengan tentara di sini? Berdarah bersama, Anda pasti berpikir, Zhang Xin meminta Anda untuk datang ke sini, berharap Anda dapat menunjukkan kekuatan Anda di ketentaraan, dan pada saat yang sama mendapatkan dukungan dari tentara, dan memainkan peran dalam rekonstruksi Shrek dan markas besar Tangmen kami di masa mendatang. Berhasil, kan? Dan apa yang baru saja saya katakan membuat pikiran Anda hancur. Tang Wulin mengangguk. Darah bersama, kamu salah. Kami mengizinkanmu datang ke Legiun Dewa Darah, bukan untuk membiarkanmu mendapatkan apapun dari sini, tetapi agar kamu memahami pentingnya tanggung jawab di sini. Legiun Dewa Darah keberadaan, bagi sekte Tang, sama pentingnya dengan Pulau Iblis bagi Akademi Shrek. Pulau Iblis? Dia bahkan tahu Pulau Setan? Sui tersenyum dan berkata, ya, saya tahu Pulau Iblis. Selain itu, saya juga seorang siswa Akademi Shrek. Lebih dalam lagi, saya dulu salah satu dari 7 monster Shrek dari generasi itu bersama Yunming. Saya kaptennya. Tang Wulin mengangkat kepalanya dengan keras, ekspresinya berubah dengan takjub. Pemimpin tim. Dia adalah kapten dari 7 iblis Shrek. Bukankah itu berarti kekuatannya di tim lebih kuat dari King Tian Douluo Yunming? Tapi pada akhirnya, Yunming adalah Master of the Sea God Pavilion. Darah mendesah pelan, semuanya 100 tahun yang lalu. 100 tahun waktu berlalu dalam sekejap. Sejak saya datang ke sini 60 tahun yang lalu, saya tidak pernah pergi. Dan alasan mengapa saya tidak tinggal pada saat itu. Di akademi, itu karena sekte Tang. Yunming dan yang lainnya di akademi, menurutku sudah cukup. Tapi aku tidak mengharapkan perubahan besar di akademi. Bab 964, Douluo yang kejam. Tang Wulin tiba-tiba melintas nama seseorang di benaknya, hampir melontarkan debutnya. Apakah Anda seorang Douluo yang kejam? Mampu melampaui King Tian Douluo, memiliki status tinggi di sekte Tang, mewakili sekte Tang di sini, dan juga bisa menjadi darah satu dari kamp Dewa Darah, Jenderal Kekaisaran. Ini tidak diragukan lagi membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Dan pada saat yang sama, hanya ada satu orang di benak Tang Wulin yang bertemu dengan semua ini, Douluo Cao Desi yang kejam. Douluo yang kejam tersenyum sedikit, kamu adalah anak yang pintar, aku tahu kamu akan menebaknya. Semua orang mengira bahwa Cao Desi meninggal karena alasan khusus. Tapi siapa yang tahu bahwa aku benar-benar nyata 60 tahun yang lalu. Saya mengerti apa artinya hidup. Saya telah tinggal di sini selama 60 tahun. Saya telah memasuki kedalaman jurang 8 kali untuk menjelajahi jurang. Dalam 60 tahun terakhir, saya telah hidup dengan sangat memuaskan, tetapi saya juga lebih memahami betapa pentingnya keberadaan Legiun Dewa Darah. Saya harus tinggal di sini. 60 tahun yang lalu, saya menggantikan darah satu yang terakhir. Dia datang dari kuil perang dan merupakan penguasa kuil perang 3 generasi lalu. Dia hanya memberitahu pada saat itu dalam kata-kata saya, dia berkata, di sini adalah kesepian dan kebanggaan. Hidup itu sepi, dan jiwa bangga. 60 tahun kemudian, saya sangat puas dengan kata-katanya. Dan untuk semua orang para prajurit Legiun Dewa Darah bangga. Jiwa mereka bangga. Oleh karena itu, ketika Zhang Xin memberitahu saya bahwa dia berharap Anda bisa datang untuk mengalami sesuatu, saya setuju. Karena saya berharap Anda juga bisa memiliki jiwa yang bangga. Ini sangat penting untuk masa depan Anda, dan pada saat yang sama, ini memungkinkan Anda untuk melihat dunia dengan lebih jelas. Douluo yang kejam, ini benar-benar Douluo yang kejam, dengarkan kata-katanya, Tang Wulin depresi di hati saya terhapus. Penting untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek, tetapi sama pentingnya untuk menjaga jalur jurang ini. Sentimen macam apa selama 60 tahun menjaga seperti sehari? Ya, jiwanya bangga. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, Guru Hall, saya mungkin tidak benar-benar memahami keadaan Anda saat ini, tetapi saya bersedia untuk tinggal di sini dan benar-benar memahami segalanya. Saya mengerti maksud Anda, dan saya akan berusaha sebaik mungkin dan bekerja keras untuk meningkatkan diri sendiri. Douluo yang kejam tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab saya ada di sini, dan tanggung jawab Anda berada di akademi. Jangan terlalu terburu-buru atau bersemangat untuk sukses. Anda harus ingat bahwa hanya Anda yang hidup. Perguruan tinggi memiliki harapan. Bahkan jika generasi Anda gagal untuk meremajakan dengan sukses, Anda harus meletakkan dasar yang kokoh untuk generasi berikutnya. Situasi saat ini di Cina daratan sangat kacau, dan baik internal maupun eksternal sedang mengalami serangkaian masalah dan perubahan.
Apa yang harus Anda lakukan? Apakah meningkatkan diri sendiri terlebih dahulu dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri? Tang Wulin mengangguk dengan serius. Dou Luo yang kejam berkata, kamu sangat kuat, yang membuatku sangat bahagia. Oke, biarkan aku memberitahumu situasi sebenarnya dari pesawat abis. Beritahu kamu lebih banyak. Ya. Senyuman di wajah Ruthless Dou Luo menghilang. Shen berkata, bidang jurang akan lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Di dunia itu, ada total 108 jurang, dan setiap jurang dihubungkan oleh saluran spasial. Ada seorang kaisar yang tinggal di dalam jurang. Ada 108 ksatria setingkat kaisar, dan kami juga disebut jurang 108 kaisar. Di antara 108 kaisar jurang, 36 kaisar pertama, kekuatan dan gelar manusia kami Dou Luo hampir sama, jangan takut. Level 36 tengah setara dengan super Dou Luo kita, dan mudah untuk dilawan. Namun, level 36 terakhir setara dengan batas manusia level Dou Luo kita yang kuat, bahkan itu harus dilampaui, terutama para kaisar dari 18 tingkat jurang terakhir, yang semuanya adalah para dewa. Tingkat ke-108 jurang bahkan lebih kuat daripada dewa. Energi dunia jurang ada dalam bentuk khusus, sama sekali berbeda dengan kekuatan unsur langit dan bumi di benua kita. Bagi mereka, kekuatan unsur langit dan bumi dunia kita dapat diserap dan diubah oleh mereka dengan menelan kehidupan dan memperkuat seluruh bidang. Dan posisi jurang tidak ada yang berguna bagi kita di hadapan kita. Jika tidak, Federasi mungkin masih bisa mengumpulkan pasukan besar untuk melancarkan perang di pesawat jurang. Jika tidak ada manfaatnya, Federasi hanya akan membiarkan Legiun Dewa Darah menjaga jalan itu. Energi dari 108 lapisan jurang disimpan. Artinya, di bidang itu, semua energi bertambah menjadi total, dan jumlah ini tidak akan mudah berubah. Jika berkurang, ia perlu menyerap energi eksternal. Suplemen. Energi eksternal mirip dengan energi kehidupan kita. Oleh karena itu, setelah terhubung dengan bidang kita, jurang telah mencoba menyerang, sehingga memperkuat energi keseluruhannya. Dalam arti tertentu, Anda dapat mengambil jurang maut. Pesawat dibayangkan secara keseluruhan, merupakan tubuh yang hidup secara utuh. Makhluk abisal itu hanyalah sel-selnya sendiri-sendiri. Saat sel-sel tersebut mati, energinya akan didaur ulang untuk menghasilkan sel-sel baru. Inilah tempat paling menakutkan bagi makhluk-makhluk jurang. Kita bisa mengalahkan mereka dan membunuh mereka yang kuat, tapi kita tidak bisa menghancurkan mereka sepenuhnya, seperti Abyss Demon Lord dan Charm Saffron yang menyerang Anda hari ini. Mereka semua adalah super abisal kuat di 36 lapisan terakhir. Mereka disegel oleh saluran jurang. Pengaruh hanya dapat diproyeksikan melalui sebagian dari kemampuan. Jika tidak, darah 8 tidak mungkin diblokir. Situasi saat ini dari bagian itu, hanya level dari 36 level pertama dari Kaisar Jurang yang bisa datang, jadi saya di sini, para pembangkit tenaga listrik di level mereka tidak berani datang dengan mudah. Bagaimanapun, bahkan jika mereka bisa pulih, tapi mati sekali, proses pemulihannya sangat lama. Setiap kali saya pergi ke pesawat jurang, tujuannya adalah untuk dapat membunuh lebih banyak pembangkit tenaga jurang, sehingga memberi kami lebih banyak waktu. Untungnya, 6.000 tahun yang lalu, kita manusia mungkin telah menyelesaikan segel. Jika tidak, begitu kaisar dari 36 lapisan jurang terbawah datang, itu akan menjadi pukulan yang sangat menghancurkan bagi kita. Meski teknologi pembinaan jiwa manusia sudah maju, setidaknya masih belum bisa bersaing dengan mereka. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, Abyss 108. Dia akhirnya mengerti mengapa pria di depannya begitu bertekad untuk menjaga di sini. Ya, jika tidak ada orang yang sekuat dia, saluran jurang akan terkejut, begitu saluran dibuka. Segelnya hancur, jadi yang akan terjadi adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang mampu menanggung bencana ini. Saya berpikir sekarang, jika Anda dapat menggunakan tombak naga emas Anda untuk membunuh 108 jurang, akankah mereka benar-benar menghancurkan energi jurang mereka? Membuat mereka tidak mungkin untuk dibangkitkan. Sejauh yang saya tahu, jurang ke-108, inti dari setiap lapisan adalah kaisar mereka. Begitu kaisar benar-benar jatuh, kemungkinan besar bidang jurang lapisan itu akan dihancurkan. Makhluk jurang yang mereka miliki akan benar-benar runtuh dan musnah. Jika ini masalahnya, mungkin kita benar-benar mungkin musuh dari pesawat jurang akan dihilangkan di masa depan. Namun, premisnya adalah bahwa kekuatan Anda sendiri sudah cukup. Kaisar 108 jurang, 18 kaisar terakhir, semuanya di atas saya dalam kekuatan. Mereka sudah saya telah memperhatikan Anda, jadi jika Anda memasuki pesawat jurang, kemungkinan besar Anda akan menghadapi serangan gila mereka dalam waktu singkat sampai Anda mati.
Oleh karena itu, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko dengan mudah. Di sisi saluran, Anda tertahan oleh segel. Saya yakin akan melindungi Anda, tetapi jika saya sampai ke pesawat jurang, saya sama sekali tidak yakin. Berbicara tentang hal ini, Douluo yang bengis menunjukkan senyuman tipis di wajahnya, jadi, tanggung jawab di pundakmu sepertinya akan lebih berat. Jika ke depan, kamu juga bisa berkultivasi sampai batas level Douluo, jika memiliki setidaknya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Saya harap Anda dapat bergabung dengan saya untuk masuk jauh ke dalam jurang, mencoba membunuh 108 kaisar jurang, dan sepenuhnya menyelesaikan krisis kedaratan. Tang Wulin melihatnya. Ada ekspresi terkejut, tapi hatiku tidak bisa menahan panas. Jika aku benar-benar bisa membunuh 108 kaisar abis dan menyerap energi mereka ke dalam diriku, mungkin itu tidak akan menjadi masalah lagi untuk menyelesaikan segel Raja Naga Emas sendirian. Namun, hanya dengan menyerap sebagian dari energi kaisar hitam menyebabkan inti naganya bermutasi. Lalu, jika itu adalah kaisar 108 dari abis, energi besar apa itu? Douluo yang kejam melanjutkan, tentu saja, basis kultivasi Anda saat ini jauh dari cukup, tetapi di dalam Anda, setidaknya saya melihat masa depan. Jika suatu hari, basis kultivasi Anda dapat naik ke level saya, maka, dengan tombak naga emas ini, ada peluang besar untuk membunuh beberapa kaisar jurang, setidaknya mereka tidak berani menyentuh saluran jurang dengan mudah. Tang Wulin mengangguk sedikit, jika ada suatu hari, itu pasti untuknya. Suatu hal yang hebat. Bab 965 atas perbuatan baik. Kamu masih muda, aku tahu, kamu pasti ingin sekali menghidupkan kembali Tangmen dan sejarah Akademi Shrek, tapi ini bukan masalah yang mendesak. Yang Anda butuhkan adalah akumulasi dan curah hujan yang lebih banyak, dan kekuatan yang cukup kuat. Anda dapat yakin, meskipun Akademi Shrek telah jatuh, tetapi latar belakang Shrek jelas tidak begitu mudah terhapus. Anda punya banyak waktu untuk meningkatkan dan mengumpulkan diri. Zhang Xin mengirim Anda ke sini karena alasan ini. Kekacauan di luar sekarang. Kita harus menyelesaikan situasinya. Pada saat yang sama, kita harus menunggu kesempatan yang tepat. Setiap bagian dari kekuatan yang terkumpul adalah untuk mempersiapkan ledakan di masa depan. Ya. Tang Wulin mengangguk dengan hormat. Ketika dia meninggalkan kamp Dewa Darah, cincin Dewa Darah Tang Wulin telah diganti. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, cincin Dewa Darah yang baru memiliki lingkaran ekstra jalan pola mawar merah cerah di akar setiap mawar. Semuanya penuh dengan duri. Ini adalah simbol perkemahan Dewa Darah. Sejak saat ini, dia menjadi non-staf perkemahan Dewa Darah. Tetapi dia juga diminta, mulai sekarang, tanpa persetujuan Sui, untuk tidak memasuki saluran jurang untuk berpartisipasi dalam perang. Mungkin karena kemunculan Tang Wulin membuat pesawat abis sedikit tidak siap, meskipun bagian dari energi jurang yang tersedot tidak terlalu banyak, namun tidak kembali sama sekali. Kali ini air pasang jurang berlangsung jauh lebih pendek dari biasanya, dan berhenti total setelah hanya 7 hari. Tidak ada makhluk jurang yang lebih kuat yang muncul. Tang Wulin tidak pernah muncul di medan perang lagi, memanfaatkan gelombang jurang, dia melakukan retret singkat, terutama untuk mencerna keuntungannya sendiri setelah memiliki inti naga, dan untuk mengkonsolidasikan inti naga. Inti naga telah tumbuh dari ukuran kuku asli menjadi seukuran lengkeng, memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang cemerlang. Dengan napas Tang Wulin, secara alami menggerakkan sirkulasi darah di tubuhnya, bahkan jika dia tidak melakukannya. Secara aktif berkultivasi, darah dalam tubuhnya akan selalu menyehatkan tubuhnya sesuai dengan cara kultivasi. Pada saat yang sama, selama retret, Tang Wulin juga menemukan bahwa setelah kemunculan inti naga, tubuhnya juga mengalami perubahan yang luar biasa, seolah-olah dia telah disadarkan. Dengan ritme pernapasan, dia secara alami akan menyerap aura dari langit dan bumi dan menyuntikkannya ke dalam dirinya. Sepertinya dia sendiri adalah wadah, terus-menerus memuntahkan yang lama dan menerima yang baru, menyerap semua energi spiritual antara langit dan bumi, mengambil esensi dan membuang sampah, dan menyatu ke dalam dirinya. Sama seperti master jiwa yang memiliki inti jiwa, setelah ia memiliki inti naga, konstitusi fisiknya telah sepenuhnya memasuki dunia yang sama sekali baru. Reaksi pertama dan paling langsung adalah nafsu makannya menurun drastis dan dia tidak perlu lagi makan terlalu banyak untuk menambah energinya sendiri. Bernapas saja sudah cukup untuk menjaga konsumsi fisik hariannya. Kedua, segel ke-10 dari Raja Naga Emas tampaknya menipis. Ini hanya perasaan. Tentu saja, segel tidak bisa ditipiskan sendiri. Dia mengerti bahwa ini seharusnya menjadi situasi ketika kekuatannya cukup untuk membuka segel.
Tapi dia sama sekali tidak terburu-buru sekarang, segel Raja Naga Emas pasti akan menjadi semakin berbahaya di masa depan, dan 1 poin lagi adalah 1 poin. Bahkan jika lantai 10 bisa rusak sekarang, bagaimana dengan lantai 11? Bagaimana dengan lantai 12? Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi nanti. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin mundur, dia juga lebih mengontrol energi dan darahnya, dan tidak akan pernah menyentuh segel dengan mudah. Dia tidak akan mencobanya dengan mudah jika dia bukan pilihan terakhir. Retret ini juga membuat tingkat kultivasinya lebih rajin, dan kekuatan rohnya meningkat ke level 59. Itu satu langkah lagi dari Kaisar Jiwa tingkat 60. Sejak Lan Yinchao terbangun sebagai Kaisar Perak Biru, dan dia telah mengumpulkan tahun-tahun lembah naga, sekarang kecepatan kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Yang paling memuaskan Tang Wulin adalah dia sama sekali tidak merasakan hambatan di depannya. Selama ia membutuhkan akumulasi yang cukup, ia dapat terus berkembang seperti ini. Ia memiliki kepastian mutlak bahwa ia harus dapat berkultivasi ke level judul Douluo sebelum ia berusia 30 tahun. Boom! Ketukan di pintu terdengar. Tang Wulin, yang sedang duduk di ruangan bermeditasi, berdiri dan berjalan ke depan untuk membuka pintu. Long Yusue yang keluar dari pintu. Tuan. Tang Wulin buru-buru mengundangnya masuk. Long Yusue terlihat energik. Dia jelas telah berpartisipasi dalam perang. Gelombang jurang berbahaya, tapi itu juga sebuah kesempatan. Itu adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan pangkatnya dan mengumpulkan prestasi militer. Tentu saja, Long Yusue tidak akan melepaskannya. Kamu tidak kembali setelah 8 Dewa Darah membawamu pergi hari itu. Ada apa? Kenapa kamu tidak datang untuk bergabung dalam pertempuran? Aku juga mendengar kemudian bahwa sepertinya perintah dikeluarkan untuk melarangmu berpartisipasi dalam pertempuran. Long Yusue bertanya lugas. Tang Wulin berkata, mungkin karena tombak naga emasku. Perkemahan Dewa Darah telah memikirkannya. Jadi, kamp Dewa Darah tidak mengizinkanku ikut perang lagi. Long Yusue tampak bingung dan berkata, pergi, aku akan membawamu ke sana. Departemen Perang, saatnya untuk memberi penghargaan pada pahala. Hah? Tang Wulin menatapnya dengan heran, apa artinya memberi penghargaan pada pahala? Long Yusue tersenyum, tentu saja itu hal yang bagus. Selama pertempuran, meskipun cincin Dewa Darah akan secara otomatis mencatat manfaat yang kita peroleh dari membunuh makhluk abisal, akan ada beberapa tindakan kompensasi setelah pertempuran semacam ini. Sederhananya, karena pertarungan jarak dekat ada di depan, serangan jarak jauh bisa dihasilkan dengan percaya diri di belakang. Oleh karena itu, setelah perang, para pejuang yang menyerang dari jarak jauh harus memberi kompensasi kepada pejuang jarak dekat atas jasa mereka. Legiun secara alami memiliki koefisien untuk bonus. Anda terlibat dalam pertempuran jarak dekat pada saat itu, dan Anda bermain dengan sangat baik di pertempuran pertama, harus ada pahala ekstra. Selain itu, menurut pendapat saya, bahkan pahala yang telah Anda kumpulkan sekarang sudah cukup untuk mempromosikan Anda ke pangkat letnan. Anda beruntung, sudah berapa lama Anda berada di sini? Saya mengalami pasang surut jurang, dan kali ini pasang surut sangat mudah ditangani, tetapi telah memudar hanya dalam 7 hari. Sertifikat? Tang Wulin benar-benar lupa tentang itu, tetapi tentu saja itu hal yang baik. Mengikuti Long Yusue ke departemen pertempuran, para prajurit menggunakan cincin Dewa Darah mereka untuk menerima pahala dan melakukan upacara penghargaan. Mereka yang telah mencapai standar dengan layanan berjasa dapat dipromosikan ke barisan. Setelah setiap pertempuran pasang surut, sejumlah besar tentara akan dipromosikan. Tang Wulin mengikuti Long Yusue dan berbaris di belakang. Front berjalan cepat, dengan 10 beberapa legiun senior bertugas memberikan pangkat. Melihat banyak orang di depan mereka dengan bintang emas di pundak mereka, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit iri dan berharap. Menurut Long Yusue, pangkatnya harus dipromosikan menjadi letnan. Itu adalah 1 batang dan 2 bintang, 1 langkah lebih jauh dari jurusan. Hari-hari ini, dia meluangkan waktu setiap hari untuk menelepon Gu Yuena dan bertanya tentang situasinya. Selain mengatakan bahwa dia sangat merindukannya, Gu Yuena sangat bergantung padanya. Jika bukan karena bergabung dengan tentara, Tang Wulin benar-benar ingin pergi dan mencarinya secepat mungkin. Promosi pangkat militer menjadi sangat penting. Akhirnya, giliran Long Yusue. Long Yusue menyerahkan cincin Dewa Darahnya dan memindainya dengan alat khusus. Kolonel di depannya tersenyum dan berkata, Yusue, kali ini dia tampil bagus. Itu benar-benar memberi wajah ayahmu. Dalam pertempuran ini, kamu memenangkan 9 pahala. Menurut aturan, pejuang jarak jauh perlu mengubah beberapa pahala menjadi pertempuran jarak dekat, yang akan mengurangi pahala 3100, meninggalkan Luqiansi dan 110 pahala.
Ditambah akumulasi Anda sebelumnya, selamat, kamu bisa dipromosikan menjadi letnan kolonel. Meskipun Long Yusue telah menilai situasinya sendiri, dia tidak bisa menahan senyum. Tidak mudah untuk dipromosikan menjadi letnan kolonel sebelum dia berusia 30 tahun. Berdiri dengan perhatian dan berbaris. Maju untuk memberikan gelar. Dia secara alami akan menjadi Tang Wulin setelahnya. Tang Wulin juga menyerahkan cincin Dewa Darahnya.